bersumpah bahwa jika saya sewaktu saat saya akan berbelok kepada agama yang lain, saya bersumpah, ya Allah, matikan saya dulu dalam Islam. Jika saya berubah nanti. Ya. Sudah? Kau usah berubah juga matinya kau nanti. Tunggu aja pelan-pelan. Semua akan mati. Jangan bukan berarti kau yang ngomong untuk orang itu akan mati. Oke, saya jawab ya. Iya, makanya kau bilang kayak gitu kan. Semuanya orang mati, Bang. Biong, kau diam dulu. Berarti kau nggak ngerti, Bang. Nggak ngerti yang aku bilang itu. Ngerti. Oke, sekarang saya jawab ya. Bang Nabirong, saya jawab sebentar ya. Hal yang sama, Bang Ramba, saya pernah lakukan, ya. Ya Allah, matikan saya dalam Islam. Saya tahu, ya Allah, inna dina indallahi Islam. Wa man kharajal minal islamu yadkhulun nar. Wa man la yashhadu bisyadu an la ilaha illallah la yadkhulul jannah. Dan saya berdoa kepada Allah waktu itu pada tahun 2014, ya Allah, selamatkan iman saya. Jangan sampai saya murtad. Tetapi terngiang-ngiang di telinga saya, akulah jalan ilal jannah, ana thariq ilal jannah, ana thariq ilal jannah. Saya sudah berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman saya dalam Islam. Jadi saya berharap kepada dirimu, jangan bersumpah, nanti dirimu termakan sumpah seperti saya. Maka di situ kita harus tahu bahwa hidup kita ini adalah ujian. Tidak ada yang tahu ke depannya dirimu mau jadi apa. Apakah dirimu murtad nantinya atau dirimu masih berada dalam agama Islam, tidak ada yang tahu, bro. Ya. Dulu. Segala sesuatu yang tidak dirimu senang, segala sesuatu yang tidak dirimu senang, jangan dirimu hina. Suatu saat, apabila dirimu nanti sudah murtad, baru dirimu tahu ya, oh ternyata begini ya. Ternyata begini ya. Semoga aku dilindungi Allah, itu aja. Ya, nggak apa-apa. Dengar dulu. Maaf. Ini kan misalnya kita nggak dimatikan dari Islam. Kita berpikir lagi bahwa kita diuji lagi nggak dimatikan dalam Islam. Kita akan tergiur ke situ. Apakah kita sanggup mempertahankan diri kita? Nggak akan berbelok pada Islam. Itu harus dikaji lagi. Benar. Tapi ya bro, Alkitab berkata seseorang yang sudah dijamah oleh Tuhan, tidak ada yang bisa lari daripada jamahan Tuhan. Karena hanya orang yang bisa berkata Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat apabila ada Roh Kudus dalam hatinya. Ketika seseorang dilawan oleh Tuhan, orang itu tidak akan bisa lari daripada lawatan Tuhan. Orang itu tidak bisa lari dari jamahan Tuhan. Ya, ketika dirimu dijamah oleh Tuhan nantinya dirimu tidak akan bisa berkata, Tuhan jangan dulu, saya harus mati dalam Islam. Tidak bisa, bro. Saya sudah mengalami. Dan murtadin yang lain juga sudah mengalami hal yang sama. Mereka semuanya orang-orang yang menolak Kristus, orang-orang yang membenci kekristenan, orang-orang yang menghina Tuhan Yesus, orang-orang yang menghina Alkitab. Tetapi ketika jamahan Roh Kudus terjadi dan orang itu dijamah oleh Roh Kudus, orang itu berubah total, brother. Ya. Tapi saya ingin mengatakan satu hal kepada dirimu. Bila suatu saat dirimu dijamah oleh Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus, maka dirimu akan termakan dengan omonganmu. Dan dirimu akan ingat pada malam hari ini apa yang dirimu sudah sumpahkan. Dan saya sudah rekam. Nah, nanti saya akan upload di YouTube. Ya, dirimu bisa nonton lagi di YouTube di channel Injil Habaget, kabar baik ya. Nah, teman-teman yang belum subscribe Injil Habaget, silakan di-subscribe ya. Injil Habaget, karena kita akan upload ulang di channel Injil Habaget nantinya. Dan kita doakan supaya orang-orang yang hadir di room kita hatinya terbuka, pikirannya terbuka. Ya, ketika roh Tuhan itu masuk, ketika roh Tuhan masuk dalam hati seseorang, maka hati orang itu akan diterangi oleh Tuhan, kawan-kawan. Ya, ketika nur cahaya Tuhan itu masuk dalam hati seseorang, maka apa yang terselubung dalam hatinya itu akan tersingkapkan. Apapun yang terselubung dalam hatinya akan tersingkap. Apapun yang terselubung dalam pikirannya akan tersingkap di saat Roh Kudus, di saat rohnya Tuhan, di saat cahayanya Tuhan masuk dalam hati. Makanya Yesus berkata apa kepada kita? Akulah terang dunia. Ketika kita mendapatkan terangnya dunia, terangnya Tuhan, maka apapun yang ada di dalam hati dan pikiran kita disingkapkan oleh Tuhan. Kita akan tahu kebenaran yang sejati. Kita akan tahu kebenaran yang sesungguhnya. Ini dari saya Bang Ramba Lurim. Jadi saya berharap suatu saat nanti akan banyak orang yang mengikuti jejak saya.
Suatu saat nanti akan banyak orang yang berani ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Dan suatu saat nanti akan banyak orang yang berani mengatakan imannya secara terang-terangan kepada dunia. Dan sesuai dengan firman Tuhan, suatu saat nanti di akhir zaman, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Diakui atau tidak diakui, dia tetap Juru Selamat. Kalau seseorang tidak mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu akan mati dalam dosa-dosamu. Kalau engkau tidak mau mengakui bahwa akulah dia, kata Yeshua HaMashiach, maka engkau akan mati dalam dosa-dosamu. Itu dari saya, Brother Ramba Luirin. Sekarang tasbih cinta, tafadhol. Maskurah, tasbih cinta, tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom alaikum. Abang apa saya panggil Abang Abi? Gini ya, saya udah bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Saya tidak, jangan bahasa Aceh. Bahasa Indonesia. Saya kurang bisa karena saya bukan orang Indonesia, saya orang Aceh. Gini kan, saya bukan orang pengajian juga. Katanya Abang Abi ini punya Tuhan. Mana Tuhan itu Abang Abi? Kenapa? Saya mau tahu karena saya kan penasaran. Saya tidak bisa menunjukkan Tuhan kepada dirimu. Kalau dirimu tidak cari, dirimu punya akal, dirimu punya pikiran. Nah, kalau dirimu mau cari tahu, baca Alkitab saya. Maka dirimu akan tahu siapa Tuhan itu. Apakah Tuhan itu ada di kitab? Dengan dirimu baca Alkitab, maka dirimu akan tahu Tuhan. Saya sering membaca kitab. Nah, sudah kenal? Tapi nggak ada di situ Tuhan. Nah, berarti Anda salah baca kitab. Baca kitab saya, Anda akan mendapatkan Anda baca kitab saya, lalu Anda menghayati, Anda merenungkan, maka Anda akan mendapatkan jawaban di situ. Ya. Kalau Anda membaca dengan kebencian, maka kebencian yang akan dapatkan. Tapi kalau benar-benar Anda mencari Tuhan, maka Anda akan mendapatkan Tuhan. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, ya, siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkan. Carilah Tuhan, maka Anda akan menemukan Tuhan. Seperti Anda mencari uang, Anda kerja sungguh-sungguh. Di saat Anda ke ladang, Anda kerja di ladang, apakah di ladang itu ada uang? Tidak. Tapi ketika Anda bekerja di ladang, ladang itu bisa menghasilkan uang bagi Anda. Tadi katanya nggak sopan kalau orang lagi ngomong. Enggak, saya jelaskan supaya Anda paham. Ya. Kan, kok abangnya dari tadi ngomong aja nggak capek? Enggak, saya tidak capek ketika saya. Oh tidak, saya tidak capek. Saya tidak. Abang tadi bilang kalau Tuhan abang itu Tuhan Yesus mana? Ya baca Alkitab. Tunjukkan. Baca Alkitab. Dirimu baca Alkitab. Mana ada Tuhan di kitab? Lah, kalau tidak ada Tuhan di Alkitab ya sudah, terserah Anda. Nampakkan kitab mana kitab? Ada di kitab. Baca. Baca kitab lah. Tuhan di situ. Itu pertanyaan anak kecil. Mati nggak Tuhanmu? Tuhanmu itu mati nggak? Oh enggak, Tuhan nggak akan mati. Nggak akan mati Tuhanmu. Apakah Tuhanmu itu patung? Tuhan saya batu. Batu. Ya. Kami berarti sering menginjak Tuhan ya. Iya. Sering kalian injak. Sering menginjak Tuhanmu. Betul. Kalian injak-injak, kalian cium-cium lagi ya kan? Kami kan mencium Tuhanmu. Karena kamu belum sering menginjaknya, memecahnya. Karena kamu belum ada uang. Kalau kamu sudah banyak uang, kamu akan mencium Tuhan saya nanti. Ya. Aku kepala kamu bisa aku beli. Kenapa aku nggak ada uang? Kalau dirimu sudah ada, kalau dirimu sudah ada uang, kalau dirimu sudah ada, kalau dirimu sudah ada uang, kalau dirimu sudah ada uang, dirimu akan datang ke sebuah tempat. Di situ nanti dirimu akan rebutan untuk mencium Tuhan saya. Bang, kepala berapa? Kau bilang udah DM aku. Berapa kepalamu? Keren. Aku gundul. Satu kepalanya. Kalau dua nanti nggak bisa tunjukin yang satu. Tuhan itu batu, pantas kepalamu kayak batu. Kayak batu. Kamu lahir di Islam. Sekarang tantrum, Kak. oleh Kristen. Kakak kok tantrum? Iya. Jadi tadi aku dengar dia dikatain aku ini apa kek.
Emang kakak dikatain Nggak apa? sopan, aku udah sopan, aku udah diam tadi. Tapi dikatain lagi, aku ditutupin aku. Dia aja yang ngomong, dia aja punya mulut. Lah ini kan rumahku. Ini kan room kami ini. Iya, rumah kamu. Pasti kamu yang nama lalu. Kamu salah. Kamu bilang Tuhan kamu itu batu. Sedangkan kami memijak Tuhanmu. Batu. Malah kami menyertai kami dengan batu. Ah, hebat kan? Dengan Oh, Tuhan cebok. kamu. Oh iya kan, cebok pakai batu ya? Nggak bau itu, Kak. Masih ada keraknya loh itu. Kalau cebok pakai batu nggak bisa bersih, Kak. Oh, cium. Kalau di dalam Islam, kalau airnya nggak ada, apa nggak ada, batu sah untuk mencebok. Katanya dunianya nanti Kalau katanya enggak buburnya nanti lecet Kak. Jangan pakai batu lah nanti lecet buburnya. Kak. itu kayak bubur kalian. Itu orang jahiliyah itu, Kak. Enggak gini loh. Ajaran jahiliyah kan Jangan bodoh kalian. ya maksudnya gini kami gini ada tuh Islam. Oke, Gini, sebentar ya. dengar Nah, kawan-kawan, kenapa kita menjawab seperti itu? Saya ingin ceritakan ya. Dulu saya diajarkan tarkut jawabi alal jahili jawabun. Meninggalkan jawaban atas orang bodoh itulah jawabannya. Itu adalah pertanyaan yang tidak perlu kita jawab, ya. Pertanyaan yang tidak perlu kita jawab. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menghina, pertanyaan-pertanyaan yang mengolok, ya. Nah, Alkitab berkata, jawablah orang bodoh dengan kebodohannya. Orang bodoh yang tidak mau diajarkan itu tidak butuh pengetahuan dan tidak butuh ajaran. Tidak butuh. Bagaimanapun hebatnya kita menjawab, orang bodoh tidak butuh jawaban kita. Kita menjawab ini, dia nanti bertanya itu. Kita jawab itu, dia bertanya ini. Kita jawab ini, dia bertanya lain-lain lagi. Makanya saya memberikan ilustrasi tadi, ketika dia pergi ke ladang, apakah di ladang itu ada uang? Tidak. Tapi ladang itu dia garap supaya menghasilkan uang lewat ladang itu. Bukan di ladang itu ada uang. Sama dengan Alkitab. Kita bisa mengenal Tuhan kita dengan cara kita membaca Alkitab. Apakah di Alkitab ada Tuhan? Bukan di Alkitab ada Tuhan. Kita memahami Tuhan kita. Kita mengerti dia. Kalau kita baca Tuhan, kitabnya, firmannya, kalamnya. Itulah surat cintanya Tuhan. Karena Alkitab itulah isi daripada pikiran Tuhan. Ini teman-teman. Tapi yang namanya orang bebal tidak akan mau menerima pengajaran. Alkitab berkata jangan lemparkan mutiara ke mulut babi. Ya. Orang bebal tidak akan menerima pengajaran dengan cara apapun. Kita hanya bisa berdoa, mendoakan mereka supaya mereka boleh dijamah oleh Tuhan. Boleh dijamah oleh Roh Kudus. Seperti yang teman muslim dari Aceh tadi yang bersumpah. Saya kawan-kawan sudah mengalami hal yang sama. Pada tahun 2014. Saya bersumpah. Bukan saya bersumpah. Malah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabbi, tetapkan iman saya dalam Islam. Jangan sampai saya murtad. Saya takut sekali murtad, ya Allah. Jangan sampai saya murtad. Tapi murtad itu tidak ada yang tahu. Bahkan tidak ada orang yang mau murtad. Teman-teman bisa lihat, saya dicaci maki tiap saat. Tiap hari diolok-olok, tiap jam dicaci maki, tiap jam dihina, tiap jam diancam. Apakah enak murtad? Tidak. Tapi keluar dari Kristen menjadi mu'alaf itu hebat. Tidak ada yang hina, tidak ada yang caci. Tidak ada. Hebat. Ya, maka kalau kita mau diskusi, ayo diskusi. Dirimu ceritakan tentang imanmu, ceritakan tentang kepercayaanmu. Kalau mau bertanya, kami jawab. Soal terima, tidak terima, itu bukan urusan kami. Yang penting setiap dirimu bertanya, kalian bertanya, kami jawab. Sesuai dengan ajaran Alkitab. Kami jawab. Dan kami wajib menjawab. Dengan lemah lembut, dengan rendah hati, dengan penuh kasih, kami jawab. Tapi kalau orang bodoh, kami harus menjawab dengan kebodohannya. Karena orang bodoh tidak mau menerima ajaran. Tidak akan mau. Itu kawan-kawan semua yang ada di bawah, khususnya dari sana. Ini ketika ditanya seperti tadi,
mencret, macet. Ingat, murtad itu tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Tiap hari kalian hadir hanya khusus untuk mengatakan bui, AC, anjing, babi. Padahal ini bulan Ramadan, bulan puasa. Apa kalian tidak puasa? Saya tidak tahu. Katanya setan diikat di bulan ini. Tapi banyak sekali setan bergentayangan di live kita. Banyak di live kita bergentayangan setan-setan. Oke Bang Nabirong. Siapa Tuhan Abang? Patungkah? Lucu sebenarnya kadang begini ya. Di mana Tuhanmu di kitab? Kalau kita tanya yang terbalik, dari mana kau mengenal Tuhan? Kan gitu. Dari siapa? Kan mereka tidak akan pernah bisa. Kalau kita masih boleh dibilang, kami dicatat oleh sejarah bahwa Tuhan Yesus pernah ada. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Kapan dicatatnya? Siapa yang pernah melihat? Dari mana mereka tahu? Mereka mengenalnya bagaimana? Kan begitu. Nah, kita tahu dari kitab karena kitab itu menuliskannya. Seperti Abang Temi bilang, gitu. Sebelum bertanya ke sini, tanyakanlah dirimu. Kan gitu. Benar. Dan boleh juga bertanya ke Bang. Kita mau jawab. Lebih baik kalian menanyakan keimanan kami, jangan untuk mau tahu aja. Tapi kalau kalian tujuannya untuk hanya menghina, saya rasa nggak ada gunanya juga ya buat kalian gitu kan. Iya, nanti kita akan kembali apapun kalian anggap. Iya, sehina apapun yang kalian anggap agama kami, ya tetap agama kami adalah yang terbaik. Gitu. Begitu juga. Begitu juga kalian kan Bang. Apapun itu tetap agama kalian yang terbaik, iman kalian yang terbaik. Betul. Tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Nabirong, saya kayaknya di Aceh lagi rame jadi abi. Kenapa kalian jadi abi semua sih? Bang Nabirong, Ini Bang. saya kalau datang Abi Fuad mati kutu saya Bang Nabirong. Jadi gimana Abi Fuad? Apa Bang sehat? Sehat. Bang Nabirong, Bang Pendi. Sehat. Abi Pendi. Abi panggilnya. Abi panggilnya, jangan panggil Bang. Abi. Iya, dong. Abi Pendi sehat. Enggak, saya Bang. Saya Bang. Iya. Pendi. Enggak, gini, saya mau menjelaskan gini. Ketika seseorang mempertanyakan keimanan, apakah dia sudah beriman? Ketika seseorang mempertanyakan Tuhan, apakah dia sudah bertuhan? Jika engkau ingin mempertanyakan sesuatu, maka tanyakan di dalam hatimu, apakah dia di sana? Mencari Tuhan itu bukan mencari dengan kata-kata, tapi menyakiti dengan apa yang dirasakan, aman, nyaman, tentram. Disitulah kenyamanan kita, sehingga di sana kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang lain. Jadi jangan pernah memaksakan sesuatu kepada orang lain. Semisal Bang Pendi, Abi Pendi sudah nyaman, jangan paksakan untuk menanyakan segala macam tentang ketuhanan dia. Itulah yang dia dapat sekarang. Artinya di situ dia nyaman, di situ keinginan dia. Biarkan dia berjalan. Saya orang yang selalu samping Abi Pendi. Berarti saya yang bukan artinya mendukung, tapi saya selalu menasihati. Sesama kawan saling mengingatkan, bukan saling menyelelekan atau menghina segala tidak, tapi bisa jadi suatu saat nanti beliau kembali. Setan di bulan puasa ini diikat, tapi ketika kita menghina orang lain, kita lah setan sesungguhnya. Cobalah kita ngomong baik-baik, Bang Pendi pun, Abi Pendi pun mau dengar. Gak menghina, gak memuja segala macam. Segala pendapat, saran diterima. Tapi dengan kata-kata yang emang lakum dinukum waliyadin. Ingatlah itu kawan-kawan. Tidak selamanya ketika kita menjelekkan seseorang itu, orang itu jelek, tidak. Bisa jadi orang yang berkata itu lebih jelek. Tidak mengenal Tuhan, tidak beriman sama sekali. Bagus Bang Abi Pendi, ini jelas dia misalnya apa dia. Ini Kristen dan segala macam. Dibanding daripada orang-orang yang tidak memiliki Tuhan, seolah-olah dia bertuhan.
ketika ditanyakan Abaluddin ma'rifatullah, apa ma'rifatullah itu sebenarnya? Mereka tidak tahu soal sebenarnya Tuhan orang lain. Sadarlah, kita masih tersesat. Kita belum tahu siapa Tuhan diri kita sendiri. Jangan menghujat orang lain, mempertanyakan keimanan dan ketuhanan orang lain. Itu yang saya mau sampaikan pada malam ini, Effendi. Selamat malam, Abi Pasdaran. Terima kasih, Bang Pendi. Ya, terima kasih. Di bawah jangan lagi ada kata-kata yang tidak baik, saling menghujat. Tapi apabila ingin bersih, mari bersih, Bang Pendi. Abi Najwa siap untuk bersih. Siap. Janganlah kata-kata, apalagi bagi orang Aceh. Jangan sekali mencuci maki kita di bulan Ramadan. Itu saja, Abi Pendi. Siap. Oke, keren kali abang ini, keren kali loh abang ini. Dia bilang, saya sedikit simpulkan ya. Tadi dia bilang begini, ketika setan diikat, artinya setan lagi off. Jangan kalian aflusan, kalian yang gantiin itu maksudnya. Kalau kerja aflusan masih mendingan, dapat lemburan. Kalian jangan jadi setan aflusan. Setannya off, kalian yang jadiin gantiin. Jangan ya, gitu kan Abi Fuad? Begitu kan maksudnya kan? Iya, Aduh. Iya. Begitu Iya. Jangan aflusan sama setan. Mana Birong? Setan Mana biarin Birong? nggak off. Mana Birong? Abi Fuad kemarin bilang sama saya, mungkin beliau malu kan? Abi Pendi bilang lah sama Bang Nabirong, Lebaran jangan lupa baju Lebaran 1 katanya. Nah, saya bilang ya nanti kami diskusikan lah. Disatukan aja nanti dari Bang Pendi 1 itu nanti. Nabirong, saya DM ke Abi Pendi. Jadi Iya, udah. saya tunggu itu. Iya. Tapi sampai sekarang mempertahankan kesombongan di hatinya untuk tidak menelepon diriku loh. Oh gitu ya. Siap Abi, siap. Nantilah. Saya yang penting habis saya sudah dapat nomor WA. Nah, nanti mendekati Lebaran saya sama Bang Nabirong akan telepon, ya. Bukan telepon, kita geruduk. Siap. Pokoknya kami ini satu keluarga, baju Lebaran sama Abi Pendi sama Bang Nabirong ya. Pak RT nggak sekalian? Pak RT. aja berempat. Siap Bang. Siap Abi Fuad. Oke, mantap. Oke. Ya, Saya izin ya. Ya, doakan biar rezekinya banyak ya. Sedikit lagi. Oh, terus. Jangan bawa suasana Pendi tidak tenang. Tenang aja kita di sini cuma ini aja. Ya, oke, siap. Terima kasih Abi. Salam. Salam. Itu orang Biren itu, ya. Abi Fuad itu orang Biren, orang baik. Nah, kalian kalau mau bertanya tentang apapun itu silakan tanyakan sama beliau. Tanyakan tentang saya juga boleh sama beliau. Itu bukan orang cilet-cilet, kan orang cilet-cilet yang tengku, ustadz beliau. Tapi beliau punya wawasannya karena temannya banyak, beliau banyak berkawan, banyak berteman. Oke Bang Nabirong, ada pas ya. daran.